Ya, saya ulangi karena pangkal dari sebuah amal itu adalah dari hati. Ada orang yang hatinya baik, tapi nggak sampai kepada amal. Kadang-kadang pengen melakukan sesuatu ya. Paman hamma, siapa yang pengen melakukan bihasanah dengan sebuah kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia belum bisa ngerjain, maka dia dapat pahala yang sempurna. Tapi yang repot itu adalah ketika ketika amalnya jadi, cuman nggak punya niat ya, niat kebaikan, maka dapatnya adalah pahala dunia, tidak mendapatkan pahala akhirat. Ya, landasannya bukan iman misalnya, atau landasannya karena ria, karena ujub, karena sum'ah, itu kan niatnya nggak bagus. Walaupun amalnya bagus di mata orang lain, maka dia dapat apresiasi, dapat ya rasa orang terpukau dia dapat, rasa bangga orang dia dapat, gelar-gelar tertentu dia dapat, tapi pahala nggak dapat. Artinya di dunia paling dia dapatkan. Bahasa hijrah tuh paman kana hijratuhu li dunya wa yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau orang yang hijrah itu karena pengen dunia atau wanita yang dinikahin, maka didapetin tuh. Ya, itu sunatullah. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, teman-teman, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hal yang harus kita kuatkan wabil khusus dalam penguatan nilai-nilai tarbawi, nilai-nilai pendidikan kita, yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Dhabatul an-nafs. Dhabatun nafs. Itu gimana mengendalikan diri. Dan ibadah fungsinya adalah mengendalikan diri kita. Sebentar lagi kita mau puasa, insya Allah. Ramadan. Inti dari Ramadan adalah mengendalikan diri. Ya, syahwat itu keinginan-keinginan yang teramat sangat itu harus dikendalikan, bukan dihilangin. Syahwat itu bukan cuma bicara tentang lawan jenis, tapi syahwat itu setiap keinginan dunia, maka disebut dengan syahwat. Ya, zuyyina linnas yahubbus syahawati minan nisa. Ya, syahwat minan nisa ya keinginan terhadap lawan jenis, laki perempuan, perempuan ke laki. Wal bani ya keinginan punya membangga-banggakan anak. Wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah, harta, perhiasan, emas dan perak. Bahkan wal khilil musawwam, kuda tunggangan, kendaraan, ya kan? Itu kan bagaimana kita dijadikan indah tuh keinginan punya yang terbaik-terbaik kayak gitu. Tapi kata Allah di akhir ayat itu surat 14 tuh dzalika mata'ul hayatid dunya. Tapi itu adalah mata perhiasan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada husnul ma'ab, tempat kembali yang sebaik-baiknya. Ya. Al-Qur'an suratnya surat Ali Imran tadi ya. Kita lihat. Saya buka ayat 14. Ya, biar terbiasa kita ya dapetin ayat Qur'annya. Ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan ya. Apa yang diinginkan bahasa Arabnya ini adalah asyahawat ya. Jadi apa yang diinginkan itu bahasa Arabnya adalah syahwat ya. Nah, asyahawat ya. Ini terjemahnya ini apa yang diinginkan. Ya. Minan nisa dari wanita, wal banin anak-anak gitu kan, wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah, zahab artinya emas, itu artinya perak, wal khailil musawwamah, kuda tunggangan, ini adalah kendaraan-kendaraan terbaik, wal an'am, binatang ternak, wal har, sawah dan ladang. Apa kata Allah? Dalika itu mata perhiasan hayatid dunia, kehidupan dunia. Wallahu indahu. Nah, yang ingin kita cari adalah indahu, di sisi Allah, husnul ma'ab ya.
sebaik-baik tempat kembali. Apa? Ini dia. Bi khairi min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Allah udah siapin surga. Siapa? Lilladzina taqaw, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini Masya Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita disorientasi. Orientasi kita berubah, bahkan salah orientasi hidup kita. Ya. Orientasi hidup kita itu adalah sukses dunia dan sukses akhirat. Ya jangan sampai jangan nggak napa deh sengsara di dunia, yang penting bahagia di akhirat. Oh nggak gitu. Ya. Ini surat Al-Qasas ayat 77. Wah kalau pengen dihafal ini Masya Allah ayatnya. Ini boleh nih dikasih tahu ke istri kasih tahu suami. Nah sebentar, ini agak error. Belum nggak keluar dia. Ayatnya ayat 77 nih. Ya. Wa batagi fima ataqallahu darul akhirahnya terjemahnya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa. Wala tansa itu jangan lupa gitu ya. Nasibaka minad dunia ya. Kata Allah nih, la tansa ya. La tansa artinya jangan lupa. Janganlah kamu melupakan ya. Jadi kalau misalnya tapi la tansa ya. Ya, artinya apa la tansa? Jangan lupa ya. Nah, itu bahasa Arab tuh, ya. Kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunia. Tuh, jangan lupain dunia. Ya. Ya, jangan lupa kenikmatan duniawi. Jadi Allah itu ngajarin kita itu betul-betul realistis. Dunia tetap kita cari ya. Tapi kalau bahasa umumnya lihat, akhirat itu nomor 1 yang Allah sebutkan. Jangan lupakan dunia gitu. Jangan sampai kebalik ya, cari dunia, jangan lupakan akhirat ya. Seakan-akan akhirat tambahan. Kenapa? Karena masalah akhirat tuh walal akhiratu khairul laka minad dunya. Khairu wa abqa ya. Jadi yang namanya akhirat tuh khairun, lebih baik dan lebih kekal. Itu ya teman-teman, nanti boleh kita kembali lagi. Ini materinya panjang banget nih, ada 42 slide ya. Jangan mikir jam, yang penting materi itu teraplikasikan. Ya, bahkan lalu kita bicara tentang berjalan ke masjid. Pertanyaannya sudah teraplikasikan atau belum, gitu ya. Ya, kalau materi banyak di internet tuh banyak banget materi. Tapi yang bisa memberikan penguatan, penekanan agar kita bisa berubah, beramal adalah momen kita liko, momen kita ngaji ya. Kalau baca doang sih saya yakin banyak orang orientalis juga pada senang tuh baca Quran nyari-nyari gitu kan, tapi belum tentu menjadikan pintu hidayah ya. Menahan diri itu adalah jenis kedua ya, ciri manusia. Ini ayat keduanya gini, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau orang yang golongan pertamanya kayak gimana ya? Ini kan katanya yang kedua nih. Kalau yang pertamanya yang gimana ya? Ada yang tahu nggak? Ini kan kedua nih. Kalau yang pertamanya yang mana? Yang kedua tuh nahan nafsa 'anil hawa. Ayat kedua, apa yang ciri pertamanya itu sebelumnya. Ini surat apa sih? 79 berarti surat An-Nazi'at. Ya kan? فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Jenis pertama adalah فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Ciri pertama adalah manusia itu, jenis yang pertama adalah فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Maka orang-orang yang togo itu melampaui batas.
Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah jahim, neraka jahim. Jenis yang kedua adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya, ini jenis kedua manusia itu adalah orang yang menahan nafsunya. Jadi pilihannya dua. Pertanyaannya kita ada di kelompok yang mana? Ya kan? Kita buka ayatnya. Surat 70 berapa tadi? 79. Ya, ayatnya ayat terakhir ini. Nih, di ujung. Nih, dari mulai fa'amma man tagha 37. Adapun orang yang melampaui batas, ini dia. Tagha. Wa asarul hayatad dunya, dia isarnya kepada pentingan dunia. Hati-hati. Apa kata Allah? Ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka adalah tempat tinggalnya. Jadi kalau kita orientasi dunianya berlebihan, ya kan? Mengutamakan bahasanya asar. Wa asarul hayatad dunya nih, bukan di salat asar ya. Wa asarul hayatad dunya, mengutamakan. Kalau di surat Al-Qasas tadi apa? Yang diutamakan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minas. Nah, lawan dari orang-orang yang mementingkan dunia adalah siapa? Nih dia, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya. Makom itu adalah kedudukan Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri 'anil hawa, dari hawa nafsunya. Nafsunya apa tadi? Syahwat, ya. Terhadap lawan jenis, terhadap macam-macam tadi, ya. Maka kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka jannah itu surga, hiyal ma'wa tempat tinggalnya. Nah, kita pengen nih dalam diri kita ini kita memiliki akhlak jenis yang kedua ini, ya, yaitu orang-orang yang menahan dirinya. Orang menahan diri itu biasanya selektif, ya. Walaupun ada juga menahan itu nama stadion, ya. Solo. Ya, Ibnu Katsir, ya, penulis tafsir Al-Qur'an Al-Azim, mengatakan ia menahan hawa nafsunya dan tidak memperdulikannya serta mendudukannya untuk taat kepada Tuhannya, ya. Makanya puasa itu menjadi kalau misalnya bahasa hadisnya itu junnatun. Junnatun itu benteng yang bisa menahan. Menahan dari apa? Serangan nafsu, keinginan. Ya. Ya, keinginan itu positif, ada yang negatif, ya. Ya. Cuman bahasa Indonesia kayaknya kurang pas, ya. Jadi kalau kita lihat nafsu nih, nafsu itu artinya itu jiwa, ya. Nafsu itu artinya itu jiwa atau diri. Itu kalau bahasa Arab. Ya. Kalau kita nafsu itu apa? Ya. Keinginan. Ya, su sama dengan keinginan. Mau. Beda. Ya. Jadi sangat beda nih. Ya. Jadi kalau di kita ini nafsu itu adalah keinginan, padahal bukan, ya. Jadi di sini menahan nafsu itu menahan diri maksudnya. Wa nahan nafsa, ya, makanya terjemahnya ini menahan diri. Ya, gitu ya. Nah, kita pengen mendapatkan yang kedua. Kadang-kadang kita hidup tuh ajulah. Ajulah itu kalau bahasa Arab wa khuliqal
Ajula itu tergesa-gesa, ayatnya Anda lupa. La zalimun kawawar. Ajula ya. Ajula itu artinya tergesa-gesa. Manusia itu diciptakan tergesa-gesa. Nah, coba kita cari ya. Tahu nggak ayatnya? Ayat berapa, Habib? Habib biasanya nih cepet nih. Ajula berarti dari asal kata istijal ya, Ustaz? Isti'jal, ajula. A ju la. Kita cari. Plung. Ajula. Ini dia. Ijlan. Oh, pakai waw dia. Ajula. Nah, kita lihat. Ini dia. Oh, ijlan. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi ijlan jasadan lahu war. Ajula, ijlan. Nggak dapat. Ajula. Ya. Kalau insan banyak banget ya. Al-insan. Cari insan. Wow, banyak banget. Yang diciptakan manusia do'ifah. Insana min salsalin. Insan bisyarri du'a bil khair. Kafura. A'rada futura. Aksaru syai'in jadalah. Ya. Khuliqal insan min ajal. Oh, saurikum. Bukan ya. Ini kita lihat artinya apa. Ini dia. Khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Ya. Ajula. Kelak aku akan perhatikan padamu tanda-tanda azab, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya segera. Ya, jadi sifat manusia ini. Khuliqal insanu min ajal. Makanya penting bagi kita itu membingkai dengan lawannya. Apa itu? Sifat manusia yang utama itu wanahan nafsa 'anil hawa. Itu ya. Ini penting. Kemudian dabtul nafs. Ya. Ahwal nafs. Ya, ahwal itu hal kondisi dari hati, ya. Dia kadang-kadang dia mengikuti syahwat, ya, tapi bisa juga dia mengikuti basirah. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ya. Jadi sesungguhnya orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah, tazakkaru, zikir. Tazakkaru, ya, tazakkar artinya zikir. Tazakkaru. Faidah mubsirun, maka dia saat itu mubsirun, punya basiroh. Apa basiroh? Melihat kesalahannya. Gitu ya. Ini sifat manusia kalau dia positif. Tapi kalau dia negatif, maka dia lebih sesat dari binatang. Ya, balhum adhal, surat 7 ayat 179. Dia akan punya basiroh. Kalau apa? Kalau dia itu dikendalikan oleh hati. Dan juga dikendalikan dengan apa? Ada standarnya. Syariah. Ya. Nah, hati itu yang akan mengendalikan amaliyah, amal-amal kita. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati yang tenang, ya, ini akan membuat jiwa juga menjadi tenang.
Tapi kalau hati yang tergesa-gesa, maka semuanya nggak nyaman. Tergesa-gesaan nggak nyaman ya. Maka pentingnya itu kesabaran. Tenang. Bahkan kata Rasulullah SAW, laisa syadid bisur'ah, walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Itu hadis Nabi sampai mengatakan kayak gitu. Alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yamliku nafsahu nah, indal ghadabi indal ghadabi ghadabi ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, laisa syadid bisur'ah. Kesatria tuh bukan yang pandai perang. Sur'ah tuh bulat, berantem. Walakin syadid, tapi yang namanya kesatria itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Mereka yang bisa yamlik itu menguasai, memiliki. Nafsahu itu dirinya itu dikendalikan. Indal ghadabi, ketika dia bisa marah. Ini baru kesatria. Ya. Anda pernah cerita ya, ini nasihat dari seorang syekh. Ya, ketika Anda pengen nikah. Ya Furqan katanya. Ya, lelaki yang jantan itu adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Gitu. Kalau ente lagi nafsu, ente bisa nahan diri. Tuh, satria yang kayak gitu. Itu namanya orang jantan. Gitu. Ini maksudnya apa nih? Ya, orang belum nikah ya. Habis nikah baru. Oh, ternyata itu tuh. Ya kan? Ya, jadi kita bisa nggak aju lah, nggak keburu. Ya, semuanya dengan tenang. Punya masalah, ya jangan buru-buru. Tenang, sabar. Ya kan? Karena Masya Allah itu dobtul qalb, dobtul nafs ya, menahan diri itu sesuatu yang sangat indah kalau kita paham maknanya ya. Itu ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi memang menjadi sebuah kenikmatan ketika kita bisa mengaplikasikan ya nilai Islam ini. Dan ini adalah kunci dari kita sukses kehidupan kita, yaitu mengendalikan diri kita. Mulai dari bagaimana interaksi kita dengan di rumah, termasuk interaksi kita sampai di luar. Ini mengendalikan diri ini sangat-sangat penting. Karena setan itu biasanya godain kita gitu, agar kita lepas out of control. Ya. Makanya orang marah itu al-ghadabu minasyaitan, kata Rasulullah SAW. Ya, marah itu dari setan. Khatibillah rahimakumullah, dan kunci yang sangat utama adalah kalimat ini. As-sabru. Nah, materinya banyak nih, tuh. Oh, mantap. Puas dah. Ya, kita nggak selesai malam ini. As-sabr. As-sabr. Ada as-sabr badani. Sabar badan itu sabar yang sifatnya itu fisik. Ya. Jadi sabar fisik itu orang-orang yang kuat memang. Makanya kata Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mereka yang bisa menanggung ya masyak itu kesulitan badan ya, hambatan-hambatan ya. Seperti apa ketika dia bisa menahan pukulan yang kuat ya, atau bisa menahan sakit yang besar ya, itu fisik. Tapi di samping badan, maka kita penting untuk menjaga apa? As-sabrun nafsi, kesabaran diri. An mustahiyatil tab' wa muqtadiyatil hawa. Terhadap apa? Yaitu terhadap bagaimana tuntutan-tuntutan hawa nafsu ya.
dan juga bagaimana masalah-masalah dari tabiat kita, yaitu kekurangan-kekurangan diri. Ya, jangan takut, ini bahasa Arabnya sekalian kita kenalkan dengan bahasa Arab. Ya, tapi ada di sini kok semuanya. Nah, pembagian sabar fisik, badani, dan sabar nafsi, sabar jiwa. Kadang-kadang fisik bisa sabar, tapi hati ini tuh, gitu. Gue dongkol banget, gitu kan. Wajahnya sih biasa-biasa aja, cuman hatinya itu, gitu kan. Sabar fisik yaitu kesabaran yang berkaitan dengan fisik, seperti ketabahan dan ketegaran memikul beban dengan badan. Perwujudan kesabaran yang muncul dalam perbuatan, melakukan perbuatan yang berat, ibadah atau lainnya, itu fisik. Muncul dalam ketegaran, sabar menahan pukulan yang berat, penyakit yang parah, atau luka yang menyakitkan. Ini disukai oleh Rasulullah SAW, disukai oleh Allah. Ya. Tapi juga harus diimbangi, yaitu as-sabrun nafsi. Ya, kesabaran jiwa, kesabaran dalam menahan diri dan berbagai keinginan, tabiat atau tuntutan hawa nafsu. Pertama, itu menahan diri dari syahwat perut dan kemaluan, disebut iffah. Iffah itu menjaga ya diri ya dari syahwat, keinginan perut dan kemaluan. Iffah. Ya, jadi kalau ada namanya orang perempuan iffah, itu orang yang bisa menjaga kehormatannya, itu namanya iffah. Ya. Dia sih orangnya nggak iffah. Maksudnya apa? Nggak bisa menjaga kehormatan dirinya. Ya. Menahan diri dari kesulitan berupa musibah disebut sabar. Lawannya keluh kesah, teriak, pukul pipi, robek kantong baju, dan segala macamnya. Ya, tergantung lah gayanya masing-masing kan. Ya, ada sampai meronta-ronta, ya kan. Ada yang guling-gulingan, tantrum, macam-macam. Jedotin pala. Nah, ngejotin pala, gitu kan. Kenapa ya? Karena kalau itu rusak susah, kalau kepala lebih murah mungkin bagi dia kan. Ada dulu anak SD itu, sekarang alhamdulillah kemarin tahun lalu dapat SNMPTN tuh. Waktu dari SMA tuh, dulunya SD-nya DNF kan, tuh pemarah tuh anak tantrum. Pas ketemu di SMA tuh, hey, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu kan. Tahu kamu, saya ingat kamu waktu SD, kisahnya apa? Yang mana ya Pak ya? Waktu kamu marah, nendang pintu lantai 3 sampai jebol, gitu. Sekarang ruangnya itu ruang rapat ya, e-learning tuh. Ruang rapat di lantai 3 tuh. Itu jebol sama anak SD itu, tendang tuh. Ya. Dan waduh. Oh iya Pak, malu Pak. Tapi anaknya udah berubah total ya, hafalannya banyak, anaknya baik, Masya Allah. Kemarin dapat di SNMPTN di mana ya, di UI atau di Unpad, lupa. Nah, saya ingat ini loh. Gitu. Kenapa? Karena nggak sabar. Sabar dalam kekayaan disebut dengan pengendalian diri. Ya, Dhabtun nafs, lawannya adalah kesombongan. Ya. Jadi gitu ya. Sabar dalam peperangan disebut dengan keberanian atau asyaja'ah. Ya, syaja'ah. Ya. Jadi bukan berarti orang yang sabar tuh kemudian udah diem, enggak. Makanya kesabaran itu kalau bahasa Quran surat Ali Imran itu wa ka'ayyin nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Orang yang sabar itu nggak punya wahan, lemah mental ketika berjuang di jalan Allah. Dakwah ditolak biasa aja gitu kan. Ya. Kadang-kadang dicaci ya biasanya, udah kadang-kadang ya nggak sering-sering banget, Nabi sering dicaci gitu ya. Kadang-kadang nggak ditanggapin biasa aja ya kan. Kadang-kadang disakitin, memang begitu tabiat dakwah kayak gitu. Fama wahanu lima sabihum. Kemudian wa madha'ufu, tidak lemah secara fisik. Bukan berarti ustadz penyakitan terus kan, jangan. Ya, Nabi itu sakitnya cuma 2 kali ya. Makanya kita belajar tuh ya, jangan sampai kenapa nggak kok sakit. Kenapa ustadznya? Oh lagi mencret. Ustadznya kenapa itu sakit perut? Ustadznya waduh, banyakan nggak hadirnya tuh ustadz kan. Repot. Ya. Kalau anak tuh punya prinsip, kalau anak megang pengajian, kalau nggak hadir tuh merugikan banyak orang. Ya kan? Makanya bismillah diusahakan tuh selalu hadir. Ya.
Tapi kalau sebagai peserta, kalau kita nggak hadir itu cuma yang gak enak sama ustadz doang satu gitu kan. Ya biasa izin ya. Tapi tetap ya kaidah harus tetap dijaga. Ini ya akhwat fillah rahimakumullah ya, tenang ya, nggak sampai semuanya kok. Karena sifatnya materi itu bukan cuma sekedar dapat, tapi untuk kita amalkan. Jadi sampai di sini itu dulu ya, biar nggak terlalu malam kita. Jadi akhwat fillah rahimakumullah, ini penting. Jadi ketika nanti kita baca surat An-Nazi'at ya, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kita udah tahu, oh iya ya Allah pengen seperti orang-orang yang ini nih. Dan sifat orang bertakwa itu seperti itu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu alladziina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaazimina al-ghaidha wal 'aafina 'anil nas. Kaazimina al-ghaidha ya. Bagaimana dia menahan tuh ya dirinya ya. Memang subhanallah ya. Mendidik anak kalau kita nahan diri itu enak ya. Mendidik istri juga gitu, nahan diri juga enak ya. Nah, jangan sampai nanti kita lagi bisanya marah kemudian meluap-luap kan, bahaya. Makanya Masya Allah, dua sifat yang menjadi kunci sukses hidup kata Rasulullah SAW adalah syukur dan sabar. Ya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan orang beriman, inna amrahu kullahu lahu khair. Urusannya baik bagi dia. Kalau dapat kenikmatan dia bersyukur, kalau dapat masalah, dapat kesempitan, ya, kecelakaan, mudarat, sabar. Fakana khairan lah, dan itu baik. Ya, dalam ibadah juga sabar, kayak ngaji gini kan sabar ya kan. Ya tahu-tahu baru datang suruh hafalan, sabar ya kan. Ya, jadi sabar itu bisa menata tuh hati itu, alhamdulillah. Bagus Ustaz. Sabar ya Pak Iwan ya. Tadi pengen hampir nggak sabar tuh ya, udah langsung pokoknya 8.30 nggak ada orang, tutup lapaknya gitu kan. Ya alhamdulillah, tahu-tahu Boy sama Pak Lutfi udah nongol aja kan. Alhamdulillah, jadi juga kita liko kan. Sebab tadi ada yang mau gabung baru, udah diuji semua, silakan. Ya kosong nggak ada orang, saya bilang nantilah malam Sabtu aja ya. Jadi gabung sama grup yang satu lagi gitu. Ya, jangan sampai dia kecewa nanti kan. Ya kalau di sini kecewa ya, kalau di luar kecewek katanya. Wah repot. Baik ya, yang kedua adalah bagaimana kita mutabaah. Mutabaah keluarga hari ini ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Pak Erik, keluarga sehat semua Pak Erik. Saya terakhir aja bisa nggak, Tat? Oh terakhir, oke. Ada mau jadi ceritain kayaknya. Lutfi gimana, keluarga sehat semua? Katanya ada yang ke Garut anaknya. Jumat besok berangkat ke Garut. Oh Jumat besok. Masya Allah. Asgar. Iya. Besok kami. Bang Cukur dong. Iya, hari Jumat besoknya. Staregang. 2 hari. Sepekan Sat, karena sepekan. Dia harus dikarantina di sana. Gitu. Jadi dari dosennya minta nggak boleh keluar dari tempat campnya gitu. Oh gitu. Oke. Ya mudah-mudahan Allah. Minta doanya aja Sat ya. Amin. Karena harus pas datang itu langsung di swab juga langsung. Oh gitu. Ya swab antigen biasanya yang cepat tuh. Antigen ya, betul. Dari yang antigen ada ya. Antangin banyak antangin. Online. Mudah-mudahan terjaga. Istri sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih yang lama ya? Masya Allah. Tawa. Pak Erik tawa, Pak Erik Aduh, tadi. Oke, Boy gimana, sehat? Insya Allah. Keluarga Boy? Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boy, Anak-anak sehat semua ya?
Alhamdulillah. Anak-anak yang kedua hari ini lagi merayakan milad. Masya Allah. Barakallah. Barakallah. Hari tahun ini masuk SD juga ya. Oh gitu. 6 tahun pas. Anak yang kedua ya? Yang kedua Ustaz. Oh, yang kedua. Ya. Makin gede-gede Anak Pak semua Erik ini. anak. Hampir ini Ustaz, nggak ini. Mukanya apa? Mau masuk SD ya? Iya, tahun ini udah daftar sekolah kakaknya sama. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya kalau masuk nggak daftar cuma jalan-jalan doang emang. Iya, daftar Siapa dulu baru orang ini? masuk. Iya. Sekolahnya sekolah beneran atau masih Gimana online? rencana SD-nya? Sama-sama kakaknya Ustaz di sekolah alam. Oh, Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Allah. Masya Allah. Jadi barengan. Masya Allah. Iyalah. Nggak pakai seragam ya sekolah alam. Enak. Enggak, pakai sepatu boot. Baju bebas. Yang di mana? Yang di studi alam sini Raden Saleh. Oh iya. Ya Allah. Dekat rumah ya. Dekat rumah Ustaz. Iya. Iya. Ngesot aja sampai tuh. Iya benar. Cuma pertanyaan berapa kali ngesot ya? Kurang kerjaan juga sih. Duh. Gara-gara ini hantu ngesot bahasanya jadi tenar lagi. Agus sehat, Agus. Keluarga sehat. Alhamdulillah. Ini lagi gelap-gelapan. Ya, bentar, tadi Gelap-gelapan Tat Agus. Tadi ada tamu. Dalam lagi pada bebenah saat anak-anak Oh, ini di luar. luar. Oh, pengen ngasih promo itu tuh foto sama pohonnya. Tester. Lagi digabungin. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Tat Agus bukan karena dikunciin kan Tat di luar Tat. Tat Agus. Di luar ya. Bib, Hari ini Nah, Ane Bib. tadi seharian sama tadi seharian sama Pak Erik. Kenapa? Iya. Hari ini Ane seharian sama Pak Erik, tadi pergi seharian sama Pak Erik seharian. Oh, Masya Iya. Allah. Bersamai Tat. Agenda apa itu? Nggak ngajak-ngajak. Sama mie ayam. Tuh kan. Makan bakso nih. Iya, udah lama gitu. Pak Erik undangannya setenat diundang Pak Erik. Masya Allah. Mie ayam dia di NF. Diem-diem nih undangannya kayak orang pas lagi apa ya? Oke, alhamdulillah. 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 Depok Habib gimana Depok Habib? Sehat. Tumben ya di rumah, alhamdulillah. Senang juga melihat Habib pas di rumah. Ustaz. Alhamdulillah. Tumben nggak ke sana ke kolam? Kalau kerjaannya udah sore selesai, biasanya pulang. Ustaz. Oh gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri anak-anak sehat ya? Alhamdulillah sehat semua, Ustaz. Alhamdulillah. Udah berapa tahun nggak balik ke Bima? Ke Bima sudah 3 tahun, 3 Ustaz. tahun ya. Iya. Nanti mau balik? Enggak? Rencana sih tahun ini balik, cuman lihat kondisi lagi nih, Ustaz. Iya. Iya. Soalnya kebetulan ada ponakan-ponakan, ada 5 orang juga nih di sini di Depok. Kenapa? Dari kampung, bawa dari kampung. Oh, bawa dari kampung, Masya Allah. Baru datang? Udah berapa tahun ya? Udah 3 tahun juga sini, Ustaz. Anak-anak. Kebetulan kalau pulang di rumah aneh gitu. Ya jadi kalau Skena kan sampai disemutin ini kopi. Manis Kopi berarti. disemutin. Manis berarti Tat. Kopinya. Iya. Sabar emang. Kurang pahit Tat. Iya. Berarti kemungkinan balik ya kalau ada kesempatan ya. insya Allah, Ustaz. Pak Iwan gimana Pak Iwan? Sehat keluarga semuanya ya? Insya Allah Tat. Alhamdulillah. Masya Allah, kumis makin panjang aja nih. Masya Allah. Belum gajian Tat. AHY. Belum gajian. Pakai pisau Bisa. dapur bisa.
Oh, tandanya kalau gajian tuh cukur kumis gitu Oh ya? iya benar. Ya. Tandain. Tandain. Ada teman Tandain. ustadz ya, teman ustadz. Jadi kalau anak tuh sering bercandain gini. Jadi tuh tadinya nggak sengaja kan. Jadi kalau dia nyukur rambutnya tinggi banget, ternyata habis ceramah di tempat-tempat yang bonafit. Masya Allah. Wah, nah. Jadi kalau dia habis rapi, wits, Woi. tebel nih. Ketawa dia. Ustadznya habis Quran, bagus ya Mas. Suatu saat pernah dia habis ceramah, tilawah segala macam, dikasih Quran. Dia cerita, Ustadz Furqan, ini habis ceramah dikasih Quran, gitu kan? Kira amplop Quran, ya udah, alhamdulillah, biasa aja. Sampai rumah nih buka Quran, ada amplopnya ternyata. Kode keras. Ya benar dia cerita gitu, dikasih Quran gitu. Ternyata di dalamnya ada amplopnya, Alhamdulillah. Salah. Jadi kalau ketemu satu-satu bercandanya itu kaliber ustadz ya. Iya. Sok ya. Iya kadang-kadang nggak nyambung, kirain nggak bisa bercanda tuh orang, bercanda juga nggak tahu. Iya. Ya, makanya jangan kecoh dengan penampilan ustadz ya kan. Kadang-kadang diam-diam bininya 3 gitu kan. Nah, Tutup dulu. balak 3. 3. Oke. Yang lain udah, silakan Pak Erik. Katanya minta terakhir. Iya. Terakhir bagian doa loh, Robito. Bukan saya tadi. Bukan saya tadi. Oke. Alhamdulillah keluarga baik semua. Istri, Gak galak anak. ya? Enggak, Tat. Alhamdulillah udah jinak. Alhamdulillah adiknya almarhum ibu udah pulang dari rumah sakit. Tat. Alhamdulillah. Yang kritis itu Iya. sudah. Pada kesempatan ini alhamdulillah apa ya, saya bukan ingin ya, mau sama aja ya Tat, ya. Mau mengungkapkan Ingin mau Kalau- bedanya apa? iya ya, Beda huruf aja. iya apa, insya Allah seperti yang pernah kita lakukan Tat, di Iko yang terdahulu, insya Allah ya apa, saya mau Ustadz Furqan sama istri saya insya Allah sama keluarga nanti mau umroh lagi gitu Tat. Masya Allah. Jadi tapi saya juga mau ngajak yang lain insya Allah ya, karena ya apa, saya ada, bukan saya sih sebenarnya, ada istri saya punya ada apalah, maksudnya yang waktu itu saya share itu Tat, mau jual tanah. Iya. Ya sekarang lagi on progress. Mudah-mudahan goal atau deal, insya Allah apa, saya akan mengadakan liko lagi, apa, liko di tanah suci lagi seperti dahulu. Masya Allah. Kalau Ustadz Furqan itu bersama istri, insya Allah saya tanggung. Istri yang Itu dia. Amin. Itu dia tadi. Nah, bagi yang sudah, seperti yang Ustadz tahu, itu tidak termasuk gitu. Iya. Karena kan sudah pernah, kalaupun mau itu, ya beliau harus ini sendiri gitu, Tat, ibaratnya gitu. Barakallahu fiikum. Ya, jadi saya mau memberi kesempatan yang lain, yang ada di grup Liko kita yang saat ini gitu. Insya Allah. Barakallah. Mudah-mudahan ijabah ya. Masih kondisi pandemi nih. Mohon doanya. Iya, tapi Iya, niat kan betul. harus dimunculkan dulu Tat, ya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah semua ya. Amin. Nanti di grup saya WA lagi, maaf ya Tat. Ininya biar tampilannya biar lebih jelas, insya Allah. Dikip dulu nih berarti ya teman-teman. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan keberkahan semuanya, ya kan? Allah sehatkan. Amin. Yang punya hajat, punya keinginan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan.
Amin. kemurahan balasan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Ya kan? Amin. Kalau baru niat aja man hamma bihasanatin falahu ajrun. Yang pengen punya melakukan kegiatan kebaikan bagi dia udah pahala. Baik. Amin. Amin. Saya lagi galau. Wis. Galaunya karena anak mau kuliah nih grade undip. Iya. Nah, jadi masih Jawa Tengah. deg-degan aja. Ya, alhamdulillah sih tadi ada ikhwan di sana telepon. Kondisinya ya mudah-mudahan sama lah kayak di Depok ya. Mudah-mudahan nanti bisa terjaga. Kalau nggak hari Sabtu, hari Ahad paling. Ya pilihannya tadi mau bawa mobil ke sana. Ya atau naik kereta lagi masih dipertimbangkan semuanya, insyaallah. Tapi bukan itu sebenarnya yang dipikirin. Yang dipikirin itu karena di sana kuliah gitu kan, interaksinya nggak dengan kita. Tapi masih pandemi gitu. Iya. Ini yang agak berat. Perempuan juga. Ya mohon doanya lah biar Allah berikan kemudahan. Amin. 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 Ya. Amin. Ngebayangin di UGM aja itu belum ada tuh, masih offline. Iya masih online. Sama di UI Karena, juga. Iya di UI masih online. Kenapa Undip bisa offline lah gitu? Iya. ITB Tadi tanya. akhir tahun ini. Iya makanya. Kemarin wawancara calon guru ya di S2 ITB itu online. Iya. Ya, tinggalnya di Bandung. Ya Pak, saya tinggal di Bandung, tapi saya ini masih online S2 di mana? Di ITB. Di ITB, di UGM, maaf, di UGM. Oh gitu ya. Walaupun nggak diterima kemarin karena kendala sinyal di rumahnya ternyata susah karena lagi wawancara putus-putus mulu, nggak gimana ngajar siswa nanti nih dari Bandung, udahlah karena di Kabupaten Bandung bukan di kotanya. Kalau di kotanya sinyalnya lebih bagus kan karena itu di kabupaten. Gunung. Iya bilang jangan deh. Gunung. Nanti kasihan siswa. Baik ya, ikhwatifillah rahimakumullah. Itu ya. Nah, sekali lagi tadi nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Boy Andrian Ilanu tentang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salah satunya adalah kita bantu saudara kita dengan doa. Jadi kalau ada teman-teman misalnya punya keinginan apapun dan itu bukan aib, silahkan ya di-share di halakoh kita. Karena kita nggak pernah tahu di antara teman kita itu siapa yang doanya saat itu dikabulkan Allah. Ya, jangan malu-malu ya. Yang punya bisnis mau kena tuh Aira ya, kita doakan biar lancar semuanya ya kan. Kayak Boy ya dengan bisnisnya itu ada The Besto, ada Muning. Nah, kemarin Anda nanya sama itunya pegawainya materi kan tentang syukur dan sabar. Pernah tanya ke semuanya tuh, apa sih yang membuat kalian bersyukur kerja di The Besto? Diungkapin tuh. Ya Ustadz, alhamdulillah Ustadz. Kemarin saya kerja di mall. Ternyata teman-teman saya yang di mall ya Allah kasihan gitu. Saya kerja di sini disebutin tuh masih bisa bertahan, masih bisa dapat gaji segala macam. Masya Allah. Saya bilang doain sama yang punya ya. Kenapa? Kita bantu dengan kerja yang baik dan dengan doa. Karena kita harus yakin bahwa semakin banyak orang mendoakan kita, insya Allah ya probability kesuksesan kita itu lebih besar ya. Kayak saya gitu kan, orang panggilnya Ustadz ya. Tapi bukan berarti semua doa saya itu langsung Allah ijabah. Bisa jadi di saat saya lagi jauh dari Allah, tapi saya butuh bantuan, butuh pertolongan. Ternyata doa-doa siapa? Ada istri, ada anak, macam-macam itu. Ya karena semangat kita gitu. Makanya kehadiran kita dimanapun harus semangatnya itu menghadirkan doa terbaik buat kita. Artinya kita punya efek positif buat siapapun. Jangan sampai kehadiran kita justru doa negatif. Gara kita pakai motor ya, suaranya kenceng, orang jadi marah-marah ya, nabrak lu ntar lu gitu kan. Itu kan doa negatif kan bahaya. Makanya tadi ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong dalam bir kebaikan dan ketakwaan. Paling tidak tadi ya, kita doakan. Nah, untuk teman-teman yang misalnya ya masih berat ya melakukan ibadah ya kita doakan biar Allah berikan kemudahan ya. Karena kan
bisa nikmat ibadah itu juga rezeki loh. Ya, bisa ngaji kayak gini tuh rezeki loh. Nggak semua orang juga bisa ngaji. Ya, saya itu alhamdulillah dari tahun 91-an, 92 itu memang udah bisa punya pengajian. Makanya alhamdulillah merasa tuh mereka-mereka yang terlibat dengan pengajian paling tidak ya ada kontrolnya tuh. Walaupun udah nggak ngaji lagi, paling nggak akhlaknya masih kelihatan, masih terjaga gitu. Kenapa? Karena bandingannya dengan anak-anak pasar teman-teman dulu yang pada nggak ngaji. Jadi sangat beda. Kalau melihat di pasar rumput tuh, alhamdulillah dulu pernah kena pengajian, jadi beda banget tuh tampilan-tampilannya. Bukan berarti kita merasa orang yang paling benar ya, paling soleh ya, paling kan bahaya. Gitu ya teman-teman. Terus yang berikutnya adalah berkaitan dengan ibadah kita masing-masing ya. Nah, saya yakin kita semua tuh punya kelebihan, tapi satu sisi juga punya kekurangan ya. Ada yang baik dalam qiyamul lailnya, setiap malam qiyamul lail, tapi bisa jadi lemah dalam apa? Lemah dalam sedekah. Ada yang sedekahnya baik, bagus, konsisten, all out ya, tapi bisa jadi tilawahnya juga kadang-kadang kurang ya. Ada yang tilawahnya sampai sejuz, 2 juz tiap hari, bisa jadi ya. Tapi dari segi yang lainnya pasti ada kekurangannya. Nah, kita sebagai sebuah halaqah, sebagai keluarga, maka kita saling melengkapi. Ya, makanya ketika ditanya ibadah, jujur, itu bukan bermaksud riya, tapi menjadi stimulus bagi yang lain. Ya, makanya bahasa Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka nikmat Tuhanmu itu tunjukkan, ya, tampilkan. Fahaddits itu kasih tahu, bukan buat riya, tapi menjadi stimulus buat yang lainnya, seperti itu. Motivasi. Ya, Masya Allah ya, motivasi. Tapi kalau hal yang memang bisa disembunyikan, nggak ada masalah ya. Kita punya amal-amalan sirriyah yang cuma antara kita dengan Allah yang tahu, itu bagus. Tapi nggak semuanya harus disembunyikan kan. Ada yang harus, oh ini kita kasih tahu nih biar bisa motivasi buat yang lain, seperti itu. Karena bisa jadi petunjuk Allah tuh bukan cuma dari ceramah, bukan materi ya. Tapi ngelihat antum hadir aja menjadi petunjuk tuh buat yang lain. Misalnya mohon maaf ya. Ya Ustadz, apa nih? Saya off kamera ya, saya lagi kurang sehat. Bagi yang lain, Masya Allah, dia sakit-sakit aja masih mau gabung gitu kan. Walaupun sambil tiduran, itu menjadi stimulus buat tersendiri. Kayak gitu. Ya, makanya dari awal kita selalu ingatkan bahwa kalau kita hadir di awal kemudian izin, nggak ada masalah. Atau hadir tapi di belakang izin duluan, nggak ada masalah. Ya, atau datang belakangan, nggak masalah, silakan. Kita tetap husnuzon ya, bahwa kita semua adalah memprioritaskan kegiatan kita. Gitu. Jadi lagi jadi stimulus bagi yang lain, oh iya, ternyata dia aja walaupun telat tetap datang gitu kan. Kan enak tuh ya. Yang sampai ya udah telat gue nggak datang, terus datang suruh ngapal lagi, nah, repot juga kan. Image langsung negatif pengajian, repot. Karena yang berat dalam halaqah itu adalah apa? Melakukan perubahan secara gradual. Karena semangat kita perubahan itu pelan-pelan terus sampai kita menguat. Konsisten Ya. Saya tuh lagi merancang Google Form sebenarnya nih. Ya, Google Form isian buat kita semua ya. Wawancara Ustaz. Iya, wawancara. Ya, nggak tahu jadi atau enggak ya. Nih, evaluasi diri muslim. Form ini adalah salah satu ikhtiar agar kita dapat gambaran kepribadian diri pasangan hidup kita. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Pertanyaan pertama, apakah ibu bahagia bersama suami saat ini nih? Tidak bahagia sampai sangat bahagia. Masya Allah. Apakah suami ibu adalah suami ideal? Nah, nanti istri antum nih yang ngisi nih. Banget. Iya. Jadi jangan sampai kita cuma merasa kita bahagia personal. Nah, dari sini harus kalau misalnya ternyata tanpa nama, tenang aja nggak pakai nama. Tapi ini menjadi bahan masukan. Oh, ternyata ada di antara kita yang amat sangat bahagia sekali, gitu kan? Masya Allah. Bisa jadi kan? Begitu ataupun kebalikannya. Oh, jawabannya satu semua. Iya kan, kebaikan kita bukan cuma buat pribadi, tapi buat keluarga kan? Iya. Ya, jangan sampai kita jadi soleh di hadapan teman-teman.
tapi nggak ada pengakuan dalam rumah, bahaya loh. Iya, buat apa coba kita? Ya kan, kita aneh gitu kan, ceramah di mana dipanggil ustaz, wah orangnya baik segala macam, tapi di rumah nggak ada pengakuan dari anak, nggak ada pengakuan dari istri. Buat apa juga? Kan bahasa Qur'annya ku anfusakum wa ahlikum naro. Konsep dakwah Nabi itu keluarga, baru dia mulai keluar kan kayak gitu. Jangan di luar, di belakangan. Ini menjadi masalah buat kita. Makanya marotibul amal kita itu, tertib kita melakukan aktivitas amal itu dari diri, keluarga, masyarakat, pemerintah, baru sampai mendunia nanti. Itulah rahmatan lil alamin, itu diawali dari rahmat di dalam rumah-rumah kita. Tapi itu jadi atau enggak belum ya. Tapi udah mulai mau dibuat gitu kan, buat evaluasi ya. Siap. Masya Allah. Pede banget. Bisa dikondisikan dulu, Ustaz. Iya, disetting dulu ya nggak Bang Boy? Ya, karena bawahnya nanti Nama baik. disclaimer-nya gitu kan. Kalau Anda tidak jujur, maka Iya. Not footnote. baik ya, mudah-mudahan berkah, manfaat. Ya, Amin. hadirnya kita menguatkan iman. Berpisahnya kita adalah untuk senantiasa kita beraktivitas amaliyah masing-masing nantinya. Amin. Berikutnya terakhir doa. Siapa doa di jadwal? Doa. Agus. Bagus. Apa Aneh, Ustaz. Habib. Habib. Ya, pengganti kultur. Moderator. Silakan Agus, doa bagus. Amin. Aneh apa Agus nih? Amin. Tafadhol Agus. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت منه وترزق من تشاء بغير حساب اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على سكرتك فوافق اللهم رب تطهها ودم مدها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخفى واستشهدها بفضل الإيمان بك وجميل توكل عليك وبتعالى شهادتك واحيها بمعرفتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nih. Walaupun udah jam 10:06. Wow. Tapi kalau dulu sama Pak Erik sampai setengah 12 ya Pak Erik ya. Betul. 2017 awal. Setengah 12 pulang udah teler tuh kadang-kadang. Kalian ronda. Iya. Tapi kalau dulu sebelumnya tuh saya tuh pas megang yang orang-orang Kalimulya itu sampai setengah 1. Masya Allah. Iya kan di kuburan tuh, dekat kuburan tuh, kuburan yang Kalimulya antara 3 dan 2 tuh kuburan Cina.